Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi man'ala al-muslimina bi'inzal al-Qur'anil karim wa takaffala bihifdhihi fis suduri was suturi ila yaumiddin wa ja'ala min tatimati hifdhihi hifdha sunnatil mursalin. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, inayah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi yang cerah ini di bulan Zulqa'dah yang merupakan bulan suci dalam Islam. Insyaallah menjadi sebab keberkahan kegiatan kita pada kesempatan pagi hari ini. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, juga seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah dan teladannya hingga hari kiamat. Allahumma sallam bikhudurikum, khususan pada pemateri kita, tamu kita Ustadz Badrut Tamam HS, dan juga rombongan para ustadz dan ustadzah, para panitia, Ketua Majelis Tabligh PCM Rendang Ustadz Lutfi Salam MBD, dan juga Ketua Panitia Ustadz Isa Ansori SPD, dan kepada seluruh peserta, hadirin hadirat, para ustadz dan ustadzah, para pemegang panji Quran ya di setiap TPA dan musola yang ada di ranting-ranting di cabang Muhammadiyah Brondong ini. Alhamdulillah, selamat datang di acara diklat standarisasi tilawati. Moga-moga dengan event seperti ini membuat ghirah kita dalam berjuang, dalam mengajarkan Al-Quran, membumikan Al-Quran di masyarakat kita ini semakin kuat, dan insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala mengkategorikan kita sebagai ahli Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini saya izinkan sebagai moderator pada sesi pertama ini, dan marilah kita sama-sama awali kegiatan kita hingga 2 hari ke depan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz kita, Ustadz Dahlan Firdaus. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi wa rasul. Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum. Wa ati'ullaha wa rasulahu
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم ونفع منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, lantunan ayat Al-Quran yang begitu menyejukkan hati kita dan insya Allah menjadi yaitu energi ya bagi kita untuk semakin bersemangat di dalam membaca Al-Quran dan mengajarkannya, karena Nabi SAW mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Menuju acara berikutnya yaitu kajian iftitah yang akan disampaikan oleh Ustazana Gus Mustafa SPD. Bolehnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan wa syukrulillah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ayahanda Pimpinan Cabang Muhammadiyah Merondong, Bapak Dr. Andes Matiskan, Bapak-bapak Pimpinan Majelis Tabligh Cabang Merondong, dan seluruh panitia yang saya hormati, seluruh peserta yang kali ini sudah hadir, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa wabil khusus kepada yang sama-sama kita hormati, pemateri kita Bapak Kiai Badrut Tamam yang mulia, dan hadirin undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, kesempatan pagi ini kita masih diberi rahmat taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kesempatan ini kita semua dapat hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dan apa yang akan kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam niku nate ndawaken khairun nas anfa'uhum linnas. Khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamahu. Insyaallah dawuh Kanjeng Nabi niki panjenengan sedaya sampun sami apal napa sing dikarepake kalian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mila panjenengan saat menika patut berbahagia. Panjenengan niki termasuk tiang-tiang pilihan. Insya Allah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling boten pilihan takmir masjid atau musola dan TPA masing-masing, sehingga saat menika rawuh ten mriki perlu nderekake diklat enjang menika. Hadirin rahimakumullah, sampean ngene iki nggarai aku lali. Kok endi mau? Wis mau tenteng lek ngapalno lali padahal. Hadirin rahimakumullah, panjenengan niki tiang pilihan ustadz ustadzah. Mila kula selaku panitia mewakili majelis tabligh nyuwun dateng panjenengan surya jaga marwah ustadz ustadzah guru TPA. Nama baiknya dijaga, sebab kita tingali pireng saat menika ten TV ten media niku kathah ustadz ustadzah bahkan kiai niku nggadhahi perilaku akhlak yang tidak baik. Naudzubillah, guru ngaji melakukan pencabulan dan lain-lain. Maka saya pesan lewat kesempatan ini, monggo kita jaga akhlak kita. Sebab kula panjenengan niki pun dianggap ustadz, ustadzah, guru, bahkan mungkin kiai dan gus.
Niki sesuatu yang sesuatu kehormatan yang mesti kita jaga. Sebab sing bedakno menungso kalih kewan niku akhlake. Mangkane ana wong dianggep ora wong niku sebab akhlake. Dadine enten unen-unen ana wong matur kaya wedhus, iku berarti akhlake kaya wedhus. Derajat kita akan lebih mulia dibanding makhluk yang lain, apalagi binatang, ketika kula panjenengan niki akhlakipun sae. Mangkane Rasulullah diutus ten alam donya niki dipun tangkelti sahabat, sampeyan niki diutus ten alam donya perlune napa? Kula diutus dawuhipun Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sebab nek menungso niku akhlake niki langkung awon elek timbang makhluk liyane niku lebih hina dari kambing. Makanya di dalam Al-Qur'an niku kal an'am bal hum adallun, bahkan lebih hina. Nek codot niku mangan jambu, kelampok, buah-buahan niku. Ngono ku nek wis oleh siji ngono ya digo muleh, dinakno anake wis anteng. Tapi nek codot celananan, codote dasinan, iku ramung jambu sawit Pak. Gembol kabeh nek perlu wite diketok. Niki akhlak. Jenengan semerap kewan bajing. Mangane ya buah, sakniki mangan jagung sing bapak-bapak tani niku ngertos. Dadi cuwup bajing iku mangane jagung. Tapi nek bajinge niku sarungan celananan Pak, sak kedokan entek Pak. Wis diselep bareng digotong mulai. Apa meneh wis bajingan isih ditambahi tengik Pak. Tek ya apa-apa. Duit masjid ya entek. Duit kanggo bangun TPQ ya ilang. Niki akhlak. Mangkane kula panjenengan ten donya niki ten masyarakat niku saged dihargai, dihormati krana akhlak kita sami. Sebab nek akhlak kita niki elek, nuwun sewu, kula panjenengan niki pun mboten diregani kali menungso, kali tangga, kali kanca. Setunggal. Terus monggo jaga akhlak kita sebagai guru TPA, guru Al-Quran, karena ini marwah kita yang kita pertaruhkan, harga diri kita di tengah masyarakat. Jangan sampai naudzubillah guru ngaji, kiai di tempat masing-masing terus kemudian melakukan hal-hal yang tercela. Setunggal. Nomor kali kula pesen dateng para peserta sedaya, ikuti kegiatan ini dengan santai dan enjoy. Nuwun sewu. Kula yakin panjenengan iki terpilih wis iso ngaji, wis pinter, ya ngajine wis apik, tapi kenyataan nuwun sewu. Kula pireng di berbagai tempat. Ternyata guru-guru ngaji yang diutus untuk mengikuti diklat seperti ini, di tempatnya itu luar biasa, ngajinya bagus, tapi karena kemudian mungkin mental dan lain sebagainya, nalika acara diklat ngeten iki dikokon praktek gugur kabeh Pak Rano sing bener blas ngajine. Nuwun sewu Pak Yai. Nggih. Dadi engke jenengan nek ngetes iki sakjane ya wis pinter iki. Tapi kadang bredeg, akhirnya hilang kabeh kepinterane. Dadi luwak-luwak nggih. Terus Pak Yai Thohir niki wingi matur, Pak, guru kula TPA iku mbrolas bro diutus ngaji di depan Yai Amin wedhung iku ora ana sing bener blas. Nah niki maka jalani dengan enjoy mawon nggih, ora usah ndredeg. Insyaallah Pak Yai Tamam ora nyokot. Dan kita akan diarahkan, dibimbing untuk mendapatkan ilmu Al-Quran yang benar dan insya Allah manfaat.
Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, jaga marwah kita sebagai guru TP. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan kegiatan ini sampai nanti akhir purna acara berlangsung dan berakhir dengan baik, dan mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aku lupa menghadap astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair jaza. Kami sampaikan pada Gusmus atas kajian iftitah yang telah beliau sampaikan, begitu menggugah hati kita dan mengingatkan kita akan amanah besar sebagai para pemegang janji Al-Quran, para guru-guru TPA. Moga-moga kita istiqomah di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah prakata panitia yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Diklat Standasi Tilawati pada beliau Ustadz Isa Ansori. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan mu'minin, hamdan wafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalalikal karim wa adhibi sultanik. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Merendang, yang kami hormati tim Tilawati dari Kabupaten Gresik, yang kami hormati Ustadz-Ustadzah yang bisa hadir untuk mengikuti diklat standarisasi Tilawati. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa menuntut ilmu lewat diklat ini dalam rangka ingin mendidik santriwan-santriwati kita untuk menjadi generasi Qurani. Salawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah di saat ini kita bisa berjuang ini adalah sebagai tali estafet perjuangan beliau untuk mendidik santriwan-santriwati kita menjadi generasi Qurani. Ustadz-ustadzah yang kami hormati, pagi hari ini kita mulai untuk memperbaiki pola tata cara di dalam mengemban amanat yang diberikan oleh orang tua peserta didik kita, santriwan-santriwati, untuk menorehkan kalimat huruf-huruf Al-Quran dari awal, yaitu huruf hijaiyah. Di pagi hari ini kita seraya bersama-sama ingin memperbaiki, diantaranya adalah metodologi cara penyampaian yang mudah, gampang diterima oleh santriwan-santriwati kita. Di antaranya ustaz-ustaz sekalian, banyak yang berkata utawa bertanya, Pak, kenapa kok pakai metode tilawati? Kami jawab bahwa kami
mengadakan diklat tilawati ini yang pakai Iqra, yang pakai Atibian, yang pakai Al-Barqi, pakai apa saja enggak apa-apa, itu pedoman kita, enggak apa-apa kitab itu, tapi nanti metodologinya insya Allah kita terapkan di kitab yang kita miliki, insya Allah sama. Tetapi nanti kok kebingungan, boleh diganti, tidak apa-apa. Ini yang cuma metodologi saja, tidak masalah syar'i, ya. Ini cuma kita cara menerapkan bagaimana santriwan-santriwati kita itu bisa mudah untuk menerima materi, jadi mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Itu aja. Nanti Pak harus ada Iqra, monggo nanti ditambah lagi Iqra, mboten napa-napa. Yang jelas hari ini kami mengadakan bersama tim tilawati dari Kabupaten Gresik. Nanti bisa dipilih mana yang tepat untuk diterapkan pada santriwan-santriwati. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami laporkan kepada Bapak Pimpinan Cabang selaku penanggung jawab acara ini bahwa acara ini diikuti oleh Ustadz-Ustadzah sebanyak 62, satu sakit, yang dua mengundurkan diri karena diganti yang laki-laki. Jadi tinggal 58 anggota. Kemudian nanti ada yang masih ingin datang ke sini, insya Allah kurang lebih acara ini diikuti Ustadz-Ustadzah 60. Sudah lumayan. Dari kami hanya mentargetkan 40 sama Ustadz Badrut Tamam, 40, ternyata masih ada 60. Alhamdulillah antusias lebih daripada apa yang kami rencanakan. Ustadz-ustadzah yang kami hormati, setelah ini kami sepenuhnya serahkan kepada Bapak Pimpinan Cabang untuk membuka acara di pagi hari ini. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jazaa. Kami sampaikan kepada Ustadz Isa Ansori SPD sebagai Ketua Panitia Diklat Standarisasi Tilawati hal ini. Baik, kita langsung menuju ke sambutan yang terakhir yang akan disampaikan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Brondong. Kepada beliau, ayahanda kami Bapak Trondus Haji Mat Iskan, sekaligus membuka dan meresmikan acara ini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdur rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Cabang, alhamdulillah hadir Pak Etohir, ya, juga panitia, Ustadz Badrut Tamam, ketua tim pelatih metodologi tilawati dari Gresik, pada Majelis Tabligh Ustadz Lobis, panitia Pak Isa Ansori, para peserta pelatihan metodologi tilawati yang saya banggakan. Yang pertama, saya bersyukur, saya senang masih banyak yang mau ikut belajar untuk metodologi membaca Al-Quran. Nah, hari ini metodologi tilawati. Ya, baik. Ya, alhamdulillah. Tentu dengan metodologi ini kan lebih mempermudah.
Ya metodologi apa saja. Kalau saya kecil dulu kan tidak ada metodologi. Metodologinya itu ya anu saja. Apa? Sudo penjalin utawa sudo sisian bambu aja. Jadi dengan seiling home ngono cung home kok ngono. Kau tek balik kau guys. Ini perkembangan dan apa metodologi. Oleh karena itu saya senang. Syukur saya yang kedua DDM kita ini makin ramai untuk kegiatan baik yang bersifat pembelajaran maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Besok tanggal 11 ini kita ada ngaji tafsir Al-Qurtubi jam 7 sampai jam 9 di tempat ini ya. Tanggal 17 ada kajian tentang persamaan dan perbedaan Muhammadiyah dan Salafi oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Mohon untuk hadir yang para ustadz-ustadzah ya, supaya ngerti. Ini ngerti kan paham. Ini paham kan saling menghargai. Orang yang tidak mau menghargai itu orang yang tidak paham. Mengklaim kebenaran pada dirinya sendiri kan begitu. Nah, ini karena itu saya minta, karena di Pantura saya minta materi persamaan dan perbedaan paham Muhammadiyah, Islam yang dipahami oleh Muhammadiyah dan Islam yang dipahami oleh Salafi. Ini tanggal 17 jam 12 Insya Allah disediakan makan siang soto supaya agak bersamaan. Jadi pancingannya makan siang soto, tidak setelah acara, sebelum acara makan siang. Ini komitmen pimpinan cabang terhadap kegiatan Muhammadiyah. Jadi kita berMuhammadiyah bergembira aja. Insya Allah basisnya Muhammadiyah itu kan beda dengan pemerintah, berbasis anggaran enggak. Kalau Muhammadiyah basis kegiatan. Ini ada kegiatan, ada anggaran. Kalau nggak ada kegiatan, Muhammadiyah selamanya tidak punya anggaran. Sering saya contohkan, gedung dakwah dan halamannya habis 2,2 miliar, itu kami hanya punya uang 120 juta. Nyatanya selesai. Berbasis kegiatan, bukan berbasis anggaran. Nah, berbasis anggaran malah menjadi rebutan. Nah. Ya, kalau berbasis anggaran itu malah menjadi rebutan. Ini doa salat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Saya juga titip sebagaimana tuntunan ya pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu masing-masing kita supaya menjadi contoh tauladan uswah di lingkungan kita masing-masing. Sederhana orang Muhammadiyah bikin rumusan itu. Masing-masing warga Muhammadiyah, apa itu kepala keluarga, apa itu ustadz-ustadzah, supaya menjadi uswah di lingkungannya masing-masing. Sudah cerna. Di samping tadi yang saya juga sepakat dengan Ustadz Mustafa bahwa kita itu minus uswah dari jajaran dhuwur sampai ngisor. Minusnya begini, banyak orang yang tidak bisa menjadi uswah daripada yang bisa menjadi uswah. Itu minus, atau bahasa kerennya defisit uswah. Defisit dan minus itu sawaun kan. Nah, ini oleh karena itu ustadz-ustadzah agar menjadi uswah di lingkungannya, pada anak-anaknya, pada anggota keluarganya, kepada pergaulannya, itu ya uswah. Kadang-kadang saya ini kalau orang melanggar norma akhlak,
norma sosial itu kalau orang-orang yang tampilannya seperti ya di jalan-jalan, di jembatan-jembatan itu secara sosial bisa apa? Bukan dimaklumi ya. Secara sosial itu ya tidak terlalu menyakitkan lah. Kalau kemudian orang-orang yang pakai sorban, kemudian pecinya lincip, ya, kemudian berbuat asusila, ini sakitnya di mana-mana. Dan bukan dia saja yang sakit, tapi kita-kita ini juga merasa sakit. Itu persoalannya. Karena dia mewakili komunitas santri lah, kalau bahasa sosial itu kan ada santri, ada abangan. Mereka itu kan mewakili santri, mewakili orang putih, jadi ini orang putih. Kadang-kadang saya itu malah dodo juga orang-orang itu. Menurut Dohiriyah, mereka itu suci di atas saya ini. Saya ini ngobrolnya di Van der Wijk, teman-teman. Tidak apa-apa. Bagi saya kan, ya, yang bicarakan apa ya? Baik. Tentang kaderisasi, tentang pemberdayaan. Nah, karena, Ustadz, mohon maaf Pak, Ustadz Badrut ya. Kalau di gedean kan terasa kaku. Loh. Kalau di situ bisa tertawa agak lepas, nah, ada kopinya, ya, ada nyamilanya kan enjoy. Nah ini maka saya ya tidak selalu, tapi kalau Ustadz Mustafa mungkin belum terbiasa, jadi aku sungkan ngajak, satu saat ajak. Ini ya. Nah, agar tahu dunia kafe agar tahu, tidak apa-apa. Ini nyantai, status tidak apa-apa kalau itu. Kemarin saya juga ketemu anak-anak saya cadaran di, tidak apa-apa. Ini murah aja, kopi hanya 6.000 aja. Kopi toh, ya kopi tenan, orang kopi nan. Angin sampean kopi opo, ya kopi tenan itu. Enak. Baik sekalian. Jadi sekarang ini dinamikanya begitu. Oleh karena itu betul saran Ustadz Mustafa, jadilah uswah di lingkungannya masing-masing. Ketika dari tokoh masyarakat yang menjadi uswah di masyarakat itu, ketika menjadi pejabat ya menjadi uswah di lingkungan pejabat itu. Jangan istilah Pak Mustafa sering itu, jangan pejabat digeser jadi penjahat. Pejabat itu kalau ditambah N saja kan jadi penjahat. Ujiannya berat memang. Ujiannya berat. Masing-masing kita punya ujian. Ujian rantai duit itu bagian ujian. Ujian duit ya ujian. Ujian jadi pejabat publik itu ujian. Alhamdulillah saya ini insya Allah urusan duit itu tidak teruji. Saya pernah membawa uang sodako politik, bahasa sodako politik Pak, nggak sedikit, 200 juta. Uang ini tidak boleh nih, kalau tidak saya yang bawa. Akhirnya juga saya bawa. Alhamdulillah saya lulus ujian saya. Kalau dosa hanya dosa bawa, sak rupiah saja saya tidak minta. Sedangkan kalau itu saya ambil separuh saja, tiada orang yang tahu. Saya belum punya mobil, ya. Rumah saya juga belum saya perbaiki. Bawa uang 200 juta. Saya lulus urusan hal semacam. Yang kemarin tidak hanya 200, saya diperintah menyaksikan tim bawa uang 500 juta. Mbah Mat, ini tergantung jenengan jari. Aku guyu aja. Ya wes penting orang gunaan. Ini orang publik Pak. Orang publik tuh. Saya punya gini. Fama ya'mal misqala dzarratin khairiyah wa may ya'mal misqala dzarratin syarriyah. Kalau kehidupannya merupakan comberan got sampah, paling tidak saya tidak ikut membuang sampah di situ.
Kalaupun saya tidak bisa membersihkan sampah, itu filosofi saya. Jaga. Kadang orang sorban, woyoan bangsa ngono. Walah. Sira kedumane protes. Repot. Jadi Bapak sekalian, ini menjadi perenungan kita bersama, menjadi kontemplasi kita bersama bahwa memang menjadi uswah itu tidak mudah. Tidak mudah. Kembali anak-anakku sekalian, ini adalah proses ya, proses, ikuti proses dengan baik. Insya Allah kalau prosesnya baik, hasilnya baik. Itu adalah sunatullah. Prosesnya baik, insya Allah hasilnya baik. Insya Allah proses tidak mengkhianati hasil. Saya pernah baca begitu ya. Saya baca di medsos itu. Proses tidak mengkhianati hasil. Nah, oleh karena itu ikuti proses ini dengan baik ya, nanti diamalkan ya, nanti komunikasi kepada PRM Aisyah ketika kembali ke musolanya, cara bukan Bu, Pak, aku ilmu anyar ngene piye iki wong terap-terapane kudu ngene kudu ngene kudu ngene. Lah sing iso ngetrapno kudu ana fasilitase ngene-ngene kan ngono. Lah sing fasilitas ngene-ngene iki kan tentu tidak ustaz-ustazah. Oh, itu namanya manajerial. Ya, itu. Jadi buat dirembuk kabeh. Lah nek sudah punya ilmunya, nanti secara bertahap tentu harus diterapkan. Dimulai. Kalau tidak dimulai ya selamanya tidak bisa berubah. Ya pancet. Dimulai. Saya menjadari, saya orang lapangan, memulai kegiatan yang baik itu tidak otomatis bisa baik. Tapi harus dimulai. Betapapun kecilnya itu harus dimulai. Nanti akan menghasilkan. Saya ini pelaku Pak lapangan. Nah ini pelaku. Nanti jam 1 saya ini ketuban. Peserta inti ngopi bareng. Intinya inti ya ini. Kalau saya tidak datang, tidak rame ngopi bareng itu. Karena inti. Tidak supporter Pak. Jadi pemain. Ini, jadi kalau saya tampil di ngopi bareng mesti ada profesor, ada dokter, ada deputi kementerian. Nah, ini. Jadi nanti bidang pemberdayaan. Khusus spesialisasi adalah spesialisasi pertanian. Nah, ini ternyata bisa, bukan tidak bisa. Saya ini fakultas agama, syariah bisa, tapi tidak pernah saya lakoni. Insya Allah saya tersesat di jalan yang benar, tapi walaupun tidak mengikuti alur pendidikan saya di syariah Pak. Insya Allah saya ini tersesat di jalan yang benar. Nah, karena bisa. 2001 itu baru punya Direndos 1. Sekarang Dimbrontung sudah 25. Di Jawa Timur sekitar ada 60 yang 25 Dimbrontung ini. Ini berkah daripada peternakan melon yang ada di Dimbrontung. Saya mimpi kalau kemudian Jawa Timur ini ada 1000 unit greenhouse, maka akan ada pendapatan 1 tahun 90 miliar 84. Itu berarti ada uang berputar di jamaah kita itu 90 miliar. Cara pandangnya itu begitu. Kalau jamaah kita ada distribusi pendapatan 90 miliar, tentu berdampak positif terhadap dakwah. Dakwah dan kesejahteraan tidak bisa dipisah-pisahkan. Saya itu oh ya Pak, 2 hari ini saya merekomendasi 4 calon mahasiswa minta beasiswa, yang 3 S2, yang 1 S1 di lembaga pendidikan swasta. Kemudian yang diberikan untuk beasiswa dari mana? Mikir ya, kalau terlalu banyak yang minta beasiswa kan juga berat. Apa pelajaran? Berarti warga jamaah kita ini adalah ekonominya adalah ekonomi bawah. Ekonomi bawah. Maka kemudian
kami berusaha dengan teman-teman membangkitkan semangat itu. Ekonomi tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Membangun ekonomi itu tidak mudah, Pak, tapi bukan berarti tidak bisa. Kalau mudah, semua orang akan bisa, kan begitu. Tapi kalau tidak bisa, nyatanya ada yang bisa. Nah, gitu. Kalau sulit tidak, nyatanya ada yang bisa. Oleh karena itu, kemudian alhamdulillah kita berkembang dengan baik. Ini saya sampaikan bahwa ada dampak korelasi yang positif antara kesejahteraan jamaah dengan kegiatan dakwah. Bapak sekalian, alhamdulillah kegiatan PCM Brondong ini karena memang juga PCM-nya sudah banyak yang selesai tentang dirinya sendiri. Jadi acara-acara biasa telah Pak De Pak Yai Tohir, Pak duitku, Pak De Pak Gigi Cojin, pokoknya budal di wis ngono ae. Ini. Jadi kita tidak dari jarang. Bapak sekalian, inilah seninya di Muhammadiyah. Karena itu berbagilah adik-adik semua bergabung di Perserikatan Muhammadiyah. Ini fair play ya, monggo. Nah, suatu saat Pak Yai, suatu saat pengurus pimpinan tabligh itu ngopine itu, aku seneng ayo Panderwik karena longgar. Kalau di aula itu sempit, enggak enak. Enggak pernah saya di aula itu, kecuali dengan pejabat yang VIP itu. Jadi enak nih antara itu. Tepi laut ngobrol, nah, tenang. Alhamdulillah. Ya enggak apa-apa. Habis sekalian ini untuk memecah suasana agar kita itu santai. Maka kemudian saya sering memberi tip akhir itu salam sehat, semangat, bahagia dan produktif. Hidup ini kalau 4 ini bisa kita lakukan itu enak. Sehat, semangat, bahagia dan produktif. Hidup kan sehat itu belum segala-galanya. Tapi kalau orang sudah tidak sehat merasa kehilangan segala-galanya. Oleh karena itu anak-anak sekalian supaya lagi-lagi ini ditekuni, diikuti dengan seksama, dengan baik, nanti di musolanya diamalkan walaupun belum bisa sempurna, tobakon antobak ya, terus diperbaiki, dan sekali lagi saya tekankan ustadz ustadzah di lingkungan warga Muhammadiyah supaya menjadi uswah di lingkungannya di mana dia beraktivitas. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Panji pimpinan cabang memberikannya ya memberikan arahan, pesan moral, tidak teknis ya, karena pimpinan cabang. Karena itu mari kita buka dan kita resmikan diklat standarisasi guru ngaji TK TPA Muhammadiyah secabang Brondong pada tanggal 19 Dzulqa'dah ya 9 Mei 9 sampai 10 Mei 2026 22 23 Dzulqa'dah 1447 Hijriah dengan membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mohon izin Pak Panitia, Pak Tabligh, Ustadz, saya mempersiapkan acara ngopi bareng nanti ya, di Tuban. Monggo nanti di tepi yang terminal Lawas dulu itu ya, yang tepi laut itu ya. Ini yang ke-11, kemarin yang ke-10 di Sampang saya juga ikut Sampang ya. Nah, karena kalau saya tidak ikut pasti dicari. Ya, oleh karena itu saya mesti ikut. Demikian nasrul minallah wa qarib babashil mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.